partisipatif, karena ini kita ajak semua potensi yang ada di masyarakat sekitar supaya mereka bergotong royong juga, kemudian ikut serta juga dalam program bedah rumah ini. Karena berdasarkan SOP yang sudah kami terima sebelumnya, mawajadana alaihi abana, yang kami terima dari pimpinan sebelumnya, besaran bedah rumah itu paling tinggi, paling besar untuk satu rumah itu adalah 12.500.000. Kalau kita tanyakan ke masing-masing kabupaten kota, sepertinya 12.500.000 itu kecil. Karena kami menyadari bahwa pengumpulan kita juga masih belum maksimal. Sekarang kami masih di angka 7M. Nah, kami sudah mengevaluasi dari semua program secara kuantitas, banyak masyarakat kami yang membutuhkan. Kuantitasnya banyak, tentu kami harus masuk di aspek kualitas. Kalau hanya mengandalkan dari uang yang ada di Basnas, sepertinya tidak menuntaskan aspek kualitas. Lalu apa yang kami lakukan? Yaitunya partisipatif dan kolaboratif. Kami melibatkan nagari, melibatkan potensi yang ada di masyarakat setempat. Kalau istilahnya Pak Wakabat kami, Pak Zulherman, ada namanya potensi sosialnya. Jadi ada potensi sosial PSKS-nya, potensi yang ada di sekitar itu apa? Mungkin ada partisipasi dari masyarakat atau dari tukang yang ada supaya mereka juga ikut membantu. Prinsip yang kami tanamkan dalam program bedah rumah ini, kita tidak hanya sekedar menyerahkan uang, tetapi juga ada edukasi terhadap masyarakat sekitar mustahik itu supaya mereka juga peduli. Artinya adalah program ini tidak hanya program Basnas NC, tetapi juga ada keterlibatan masyarakat setempat. Ada orang tukangnya dengan keahliannya, kemudian pemuda dengan tenaganya, kemudian yang kaya-kaya di sekitarnya itu supaya mereka juga ikut dengan hartanya. Tentu kita mencari penggerak. Ada penggerak, ada relawan-relawan sosial yang tumbuh pada saat awal-awal pandemi COVID. Jadi pada awal pandemi COVID, satu hari kami dilantik, kami buat acara webinar. Dilantik hari Selasa, tanggal 24 Juli, malamnya kami sudah mengumpulkan para relawan yang aktif membantu masyarakat dalam pandemi COVID-19. Jadi mulai kami artinya adalah sudah keluar SK-nya, kami terpilih, ditetapkan, lalu kemudian kita hubungi secara partisipatif dan proaktif, kita hubungi semua relawan, kita ikut. Namanya adalah ambil bersilaturahim. Ini ada di dalam ini, kita buat Basnas bersilaturahim, kolaborasi untuk aksi tingkatkan kesejahteraan anak nagari. Ini kita lakukan, kita undang beberapa relawan, aktivis-aktivis, karena untuk membangun trust mereka kita ajak. Pada awalnya mereka kita hubungi itu sangat tersanjung. Asumsinya ketua Basnas langsung menghubungi, kemudian diajak dalam program ini, berarti Basnas itu adalah open mind, membuka diri, kemudian inklusif, terbuka. Kita minta pendapat mereka, kita minta saran mereka, mereka yang selama ini sudah berada di tengah masyarakat, hadir membantu masyarakat. Menurut mereka, harapan mereka Basnas itu bentuk bantuannya seperti apa. Dan kemudian kita memancing juga, kita libatkan mereka. Ketika Basnas menyalurkan bantuan, peran dari relawan itu seperti apa. Jadi kita tantang, jadi ada feedback. Jadi kita membuka diri, mengajak mereka, lalu kemudian mereka juga kita ajak sinergi. Jadi itu awalnya. Jadi ada asbabul wurudnya, karena bahagian dari visi kita buat foto pelayanan, bukan foto Basnasnya, foto pelayanan kita melayani dengan cepat dan tepat.
Ini juga kita buat di dalam ini. Apa yang melayani dengan cepat dan tepat? Karena soal pelayanan itu kita tidak boleh memperlambat. Seperti pada pariaman sehat, proposal yang sakit itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kita penyaluran untuk yang sifatnya insidentil itu waktu pelayanan kita setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Jadi proposal masuk Senin Selasa yang sakit kita konfirmasi fotonya melalui instrumen kita, pihak ada nagari, ada pihak yang bisa kita hubung kontak personnya sebagai konfirmasi, karena di proposal itu diperlihatkan foto mustahik, kemudian ada bukti-bukti pendukungnya. Tidak semuanya yang mesti harus kami verifikasi lapangan terkait dengan yang sakit. Kenapa? Karena beberapa kita cek sebelumnya proposal yang antrian, kemudian kita salurkan, kita masuk, kita salurkan, kita hubungi, ternyata sudah meninggal dunia. Ini sudah meninggal dunia. Bagi kita, hifdzun nafsi adalah bahagian dari maktab syariah, menjaga, mengawal supaya nyawa mereka tertolong, itu prinsipnya. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya terlalu berbelit-belit soal sakit. Hari ini saja yang antrian yang sakit itu kita salurkan besok, itu ada sekitar itu yang rata-rata tumor. Termasuk yang disampaikan oleh Bapak Ketua Basnas Kota Bukit Tinggi itu juga sakit. Yang dibantu Lampung kemarin itu juga sakit. Banyak, kalau pada pariaman ini kami melihat yang sakit berat itu uang luar biasa. Miris kami pun, makanya untuk 2021 untuk untuk pada pariaman sehat ini sepertinya memang harus lebih besar lagi, dan kami berikhtiar supaya pengumpulan kami juga meningkat. Target kita 8,4, itu target berdasarkan potensi yang sudah kita garap. Jadi ekspansi kita 2002, saya tidak pakai kacamata, kalau tidak pakai kacamata tidak kelihatan.